Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Sebelum kita melaksanakan segala kegiatan kita hari ini, Sabtu 7 Agustus 2021, mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 25 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan hormat kami haturkan ke dalam hadapan-Mu ya Tuhan, di mana kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami boleh bangun dari tidur kami ya Tuhan. Saat sebentar Tuhan kami akan melaksanakan segala aktivitas kami untuk hari ini. Tetapi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati dan pikiran kami, juga Tuhan dalam hati dan pikiran jemaat-Mu dimanapun jemaat-Mu berada. Biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi landasan dalam kehidupan kami. Bekerjalah Engkau ya Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yang tertulis dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9, demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat kita masih berada dalam masa atau fase anak-anak, kita sering menyanyikan sebuah lagu, yaitu Kasih Ibu Sepanjang Masa. Mengapa dikatakan kasih seorang ibu itu sepanjang masa? Karena seperti yang kita lihat, seorang ibu berjuang untuk menjaga anak-anaknya saat dalam kandungan. Saat seorang ibu sudah melahirkan, merawat, bahkan sampai sang anak dewasa dan berkeluarga, seorang ibu tetap mengasihi anaknya dengan aksi nyata, tidak hanya dengan perkataan. Kasih bukan hanya sekedar narasi, melainkan sebuah aksi. Adanya tindakan berkorban untuk orang yang kita kasihi. Demikian dengan Allah dalam nats renungan kita pagi ini, bagaimana Allah sangat mengasihi kita umatnya, jauh melebihi kasih siapapun kepada kita. Kita mendapatkan dorongan tegas untuk memiliki kasih di dalam kehidupan kita. Allah adalah Bapa kita yang penuh dengan kasih. Sifat dari Allah yang sangat mulia ini adalah menunjukkan jati dirinya penuh dengan kasih, dan juga menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kasih bukan hanya dinyatakan melalui pengorbanan Yesus, melainkan juga melalui pengorbanan Bapa yang telah merelakan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa yang menyatakan bahwa ia lahir dari Allah atau bahwa ia mengenal Allah, ia harus mengasihi saudara-saudara seiman sebagaimana sesama anggota tubuh Kristus. Karena kita adalah anak-anak Allah dan kita mengalami kehadirat-Nya di dalam hidup kita, maka seharusnya kita merefleksikan karakter Bapa yang ada, yaitu kasih. Orang yang mengasihi membuktikan bahwa ia telah lahir dari Allah.
Yohanes dengan tegas mengatakan, jika tidak ada kasih kepada umat Allah di dalam hati kita, jangan pernah menyatakan bahwa kita mengenal Allah. Meski kasih itu belum sempurna, harus tetap dinyatakan dan harus tetap bertumbuh. Kita seharusnya memiliki kasih. Kasih itu dimiliki oleh semua orang dan ditunjukkan untuk siapapun. Kita harus berusaha untuk mengasihi ketika tiap saraf dalam tubuh kita berdenyut di dalam kebencian dan keinginan membalas dendam. Salib Kristus tidak memberi kita pilihan tentang kasih. Kita harus mengatasi keangkuhan kita dan dengan taat berusaha mempraktekkan kasih di dalam tiap situasi. Jika kita ingin mengasihi, kita perlu belajar lebih dekat dengan Allah. Relasi yang lemah di antara dua pihak akan dikuatkan bila keduanya semakin dekat dengan Allah. Sebaliknya, kita tidak dapat bertumbuh dalam pengalaman kita dengan Allah tanpa mengasihi satu sama lain. Jika kita sudah mampu mengasihi, kita harus bersyukur pada Allah. Namun jika kita merasa kurang mengasihi, kita harus berdoa, meminta Allah merubah hati kita. Dengan kasih, kita akan menemukan sukacita yang lebih besar di dalam hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesediaan menolong, kepedulian, dan kejujuran, semuanya ini tidak akan berarti tanpa kasih. Seorang dapat berbuat baik kepada orang lain sebatas respon balik dari orang tersebut sesuai dengan harapannya. Tetapi berbeda halnya dengan seseorang yang melakukannya karena kasih. Apapun respon objek kasihnya tidak akan mengubah kasih orang tersebut. Ia dapat mengasihi karena ia telah hidup dalam sumber kasih yang tidak akan pernah berhenti mengalir. Demikian kasihnya akan terus mengalir menjadi berkat bagi orang lain. Karena kasihnya tidak bergantung kepada dirinya sendiri yang terbatas, namun kepada Allah yang tidak terbatas. Oleh karena itu, mari kita memiliki hubungan yang intens dengan Allah, sehingga kasih itu tumbuh, berakar dalam hidup kita, dan hidup kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Amin. Mari kita naikkan pujian, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 829 ayat 1. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau menyertai kami ya Tuhan dalam apapun kegiatan kami dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan mengajari kami untuk tetap menanamkan kasih di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga benar-benar ya Allah, kami adalah anak-Mu yang penuh dengan kasih,
kami boleh mengasihi saudara-saudara kami, teman-teman kami, dan orang-orang yang ada di sekeliling kami tanpa mengharapkan sebuah imbalan. Tetapi Tuhan, kami betul-betul mengasihi karena Engkau terlebih dahulu telah mengasihi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang bekerja dalam hati kami, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh dan berakar di dalam kehidupan kami. Saat sebentar juga Tuhan, kami akan melaksanakan segala aktivitas kami untuk sepanjang hari ini. Berjalanlah Engkau ya Tuhan di depan kami, memimpin kami berjalan ke jalan-Mu yang benar. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, agar kami semakin layak disebut sebagai anak-Mu yang kekasih. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.